Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan ridhonya, maka hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk saling menyapa lewat video ini di dunia maya. Dan salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dalam keadaan yang gelap gulita ke suatu keadaan yang terang benderang dengan cahayanya ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, salam kenal. Saya Umi Dewi Asyanti Basalaman. Atau bagi yang sudah mengenal saya, biasanya saya dipanggil Umi Dewi atau Umi. Oke, di sini saya bukan ustazah, saya bukan juga seorang inspirator karena sangat jauh sekali ya dengan kata-kata tersebut, dengan gelar-gelar tersebut. Tetapi di sini kita saling membagikan tips. Saya hari ini mau membagi tips untuk ibu-ibu atau para wanita di luar sana, bagaimana menghadapi suami yang berpoligami. Oke, poligami itu kalau menurut saya memang bukan saya tidak mengalaminya ya, dan saya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga tidak akan dihadapi dengan masalah tersebut. Tetapi apabila suatu saat karena kita tidak mengetahui rencana-rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan terjadi hari ini, apa yang akan terjadi besok, dan apa yang terjadi di masa-masa yang mendatang, kita tidak tahu. Sekali lagi, karena rahasia Allah itu sangat-sangat gaib, dan kita manusia tidak ada satupun yang dapat mengetahuinya. Bahkan Nabi pun tidak bisa mengetahuinya. Di sini saya mau berbagi tips. Memang bukan saya di posisi saya, tetapi apabila suatu ketika hal tersebut terjadi pada kita, apa yang harus kita sikapi dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah ini. Oke, karena memang poligami itu kalau saya lihat di zaman-zaman sekarang ini, kalau bisa dibilang merupakan sangat sering terjadi. Sudah sangat sering terjadi. Kalau dulu kita jarang mendengar ada pejabat yang memiliki istri dua, bukan istri satu tapi lebih dari satu. Itu jarang sekali. Tetapi sekarang teramat sangat banyak. Bahkan kemarin itu ada postingan di bupati atau wali kota itu yang saya baca, memiliki istri pertama dan keduanya itu seorang kepala desa. Terus pada saat pelantikan dewan tahun kemarin, bapak pejabat pemerintahan itu juga menggandeng istrinya 1, 2, 3, 4 di publik. Jadi memang rupanya hal itu memang sudah lumrah terjadi di zaman-zaman sekarang ini. Oke, kalau ada suara-suara di belakangnya kita abaikan ya, karena maklum saja di sini ramai karena banyak anak-anak saya yang lagi main-main, terus abang-abangnya juga lagi main apalah. Jadi terkadang terdengar ada suara-suara di belakang-belakang, kita abaikan saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang harus kita lakukan apabila suami kita poligami atau memiliki wanita lain? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
di dunia ini sebagai seorang perempuan. Perempuan itu sangat kuat loh sebenarnya. Bayangin aja, perempuan tanpa suami dia bisa menghidupi anak-anaknya. Tetapi kalau suami tidak ada istrinya atau ditinggalkan istrinya barang sebulan aja atau 2 bulan, ada satu hasrat dalam hatinya yang menggeliat, yang harus dikeluarkan. Itu emang sudah lumrah. Apa itu jenis istilah kedokterannya tuh ya? Apa tuh ya? Libido. Kalau kita perempuan kita bisa mengeremnya. Bukan kita harus mengikuti yang di luaran sana lah, seperti pakai alat bantu lah, apalah itu. Kalau menurut saya sih itu sangat-sangat tidak perlu ditiru. Untuk apa? Kan? Makanya diciptakan setiap manusia itu berpasang-pasangan untuk saling melampiaskan hasrat-hasrat yang terpendam. Oke, kita kembali lagi. Jadi kita perempuan ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang menerima. Dalam arti kata, kita harus menerima keadaan menjadi seorang ibu. Seorang ibu itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, di mana kita harus mengandung 9 bulan 10 hari. Kita harus melahirkan dengan pertaruhan nyawa kita. Anak saya 5, makanya saya 5-5-nya normal. Makanya saya tahu itu bagaimana rasa sakitnya melahirkan. Tapi alhamdulillah semuanya kita lewati dengan ikhlas, karena pahalanya sangat besar. Dapat menghapus dosa-dosa kita yang dulu sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Mudah-mudahan sudah terhapus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita menjadi istri dari seorang suami. Nah, ini terbalik. Saya tadi harusnya menjadi istri dulu, kita ditakdirkan menjadi istri dari seorang laki-laki. Setelah itu kita akan menjadi seorang ibu bagi anak-anak kita. Oke. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya medsos yang dapat menampilkan berbagai macam ragam perempuan dengan segala pesonanya, daya tariknya yang dapat memikat setiap laki-laki. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Di situ merupakan ujian satu-satunya bagi para suami. Apakah dia dapat mempertahankan kesetiaannya kepada istrinya atau tidak? Memang Al-Quran tidak melarang. Al-Quran sangat tidak melarang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu. Al-Quran tidak melarang. Bahkan Al-Quran pun menganjurkan. Tetapi ingat, sebenarnya saya sangat setuju dengan Syekh Ahmad Deedat. Dia mengatakan, kadang orang salah tafsir ya. Salah tafsir dengan mengatakan kalau wahai para laki-laki, bunyi Al-Quran tersebut, boleh engkau memiliki 1, 2, 3, 4 orang istri. Oke. Tetapi di ayat selanjutnya Al-Quran mengatakan, tetapi engkau harus adil, karena balasannya sangat perih. Tetapi kalau engkau tidak bisa berlaku adil, 1 saja cukup buat engkau. 1 saja cukup buat engkau. Berarti Al-Quran satu-satunya kitab suci yang mengatakan bahwa cukup 1 engkau memiliki istri apabila engkau tidak adil. Tetapi terkadang
Laki-laki mengambil bunyi ayat yang sesudah yang sebelumnya, boleh memiliki 1, 2, 3, dan 4. Boleh, silakan. Kebanyakan orang memegang ayat tersebut. Tetapi kita membaca kelanjutannya. Satu saja, kalau engkau tidak bisa berlaku adil. Oke. Sudah dinyatakan dalam Al-Quran tersebut ya. Tetapi terkadang laki-laki kita tidak bisa menyalahkan juga, karena mungkin 1, 2, 3 dan lain hal dia berpoligami. Saya tahu, saya pasti bisa merasakan karena kita sama-sama perempuan, walaupun saya belum berada dalam posisi tersebut. Tetapi banyak di lingkungan saya ada yang mengalami hal tersebut. Jadi saya bisa merasakan bagaimana mereka mengungkapkan emosi mereka, meluapkan emosi yang luar biasa yang tidak bisa kita tahan. Memang betul, itu suatu hal yang lumrah. Saya berpikir, saya melihat kejadian-kejadian tersebut. Terus saya berpikir, bagaimana kalau saya berada dalam posisi tersebut? Apa yang saya harus sikapi? Sedangkan saya memiliki 5 orang anak. Saya ingat sampai sekarang omongan almarhumah mertua saya. Beliau pernah mengatakan, laki-laki itu kalau memang sudah ada niat untuk main perempuan atau berpoligami atau apa, tidak perlu harus menunggu dompetnya tebal atau dompetnya penuh. Itu benar sekali, karena kejadiannya waktu itu ada tukang cuci saya, seorang tukang cuci, anaknya banyak, suaminya bisa bermain serong gitu, sedangkan kehidupannya sangat-sangat susah gitu. Berarti memang benar kalau laki-laki itu memang kalau ada niat kita tidak bisa menghalanginya. Dia tidak perlu harus menunggu dia harus banyak duit gitu. Jadi kalau misalkan kita berada dalam situasi yang kayak begitu, saya boleh menyarankan kita jangan terpancing emosi. Sekali lagi, kita jangan terpancing emosi. Kita bermain yang cantik saja, karena kita perempuan atau istri-istri yang tersakiti ini memang cantik. Jadi kita harus bermain cantik, tidak boleh bermain gerasak rusuk-gerusuk kayak preman di pasar itu. Saya kasih tipsnya. 1, kalau kita tahu suami kita nih punya simpanan atau istri yang lainnya yang tanpa sepengetahuan kita, yang pertama kita lakukan, kita teriak saja, meneriakkan mengeluarkan semua unek-unek dalam dada kita, teriak aja. Tetapi dengan satu syarat, jangan di depan suami kita menteriak. Karena kalau teriak di depan suami, karena kebanyakan laki-laki itu kalau ditantang makin menantang dia, makin diiyakannya. Nah, kita tidak boleh. Kita teriak. Sudah teriak, sudah. Tenangkan hati. Jangan pernah sekali-sekali bertanya atau bagaimanapun dulu juga bercerita tentang mas, saya dengar begini, kamu begini. Tidak perlu. Itu tidak perlu dan tidak boleh dia ketahui. Tidak boleh dia ketahui dulu. Dia jangan sampai tahu kalau kita sudah mengetahuinya hal tersebut. Kita diam. Sudah, kita udah meluapkan emosi kita tenang. Tarik nafas. Emang sakit. Saya juga bisa merasakan ya. Karena kan kita dulu pernah muda, kita juga pernah punya pacaran juga ya.
jangan munafik lah. Jadi kita tahu gitu kan, bagaimana kalau misalkan teman makan teman atau apa pada makan tanaman, itu kan kita tahu itu anak saya lagi bertanya soal pengecas. Ya, kita lanjut aja ya. Oke, kita tenang kita, walaupun pasti dalam hati ini udah rasa mau kita menghempaskan segala macam barang ada depan kita ke badan suami kita, benar kan? Tapi kita tenang, depan suami kita tenang. Itu suaranya tuh, itu Balkis, keponakan saya. Oke, kita tenang. Ya Allah, istighfar. Astagfirullah. Sudah, kita istighfar banyak sambil kita menunggu nih suami pulang. Udah selesai, kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah dengan niat menenangkan hati kita. Kita sudah selesai sholat sunnah, kita mau tidur, kita mau apa, terserah aja. Setelah itu kita mandi bersih-bersih, tetap cantik seperti biasa, tetap berbuat seperti biasa. Pulanglah suami kita, seperti biasa kita layani. Jangan pernah ya, ibu-ibu atau para wanita di luar sana, jangan pernah sama sekali engkau bertanya. Jangan pernah sama sekali engkau tunjukkan kalau engkau mengetahui suamimu mempunyai wanita lain di hatinya. Jangan pernah sama sekali. Sudah, kita layani seperti biasa. Terus kita tenangkan diri. Setelah itu kita hitung-hitung berapa rumah punya kita. 1, 2, 3 atau 1 aja. Mobil ada berapa? 1, 2, 3 atau tidak ada mobil. Oke. Terus motor ada berapa? Oke, 1, 2, 3 atau tidak memiliki motor. Hanya 1 aja. Kita lihat sertifikatnya atas nama siapa, BPKB-nya atas nama siapa. Oke, sudah semua? Sudah semuanya? Kalau atas nama kita sendiri yang seorang istri, alhamdulillah kita tidak perlu repot-repot lagi. Tapi kalau misalkan masih nama suami atau anak, biasanya kan ada yang meminjam nama anak kan, kita kumpulkan nih semua aset-asetnya. Setelah itu kita ngerayu dia, Mas atau yang kita kan memiliki ini nih, gini kan, ini kan masih nama kamu, atau kita balikkan nama aku aja ya gitu. Takutnya nanti kalau misalkan besok ada misalkan kita kan tidak tahu umur, aku sih tidak mendoakan kalau kamu tuh cepat dipanggil Allah. Tetapi kalau misalkan terjadi suatu hal kan, misalkan kamu duluan kan, aku tidak perlu harus ngurus sana sini, surat apa, surat ini, surat itu untuk perpindahan namanya kan, untuk apabila aku mau jual atau apa gitu kan. Jadi yang ini nih kan belum atas nama aku, kita ganti ya nama aku ya. Sambil kasih buatkan dia teh, buatkan apa, boleh kata dia kan. Pasti dia belum boleh karena dia pasti memiliki perasaan bersalah karena dia memiliki wanita lain di hatinya. Boleh kata dia. Dah, kita jangan tunda-tunda lagi, besok langsung ngadep notaris, cepat ambil ininya, fotokopi KTP-nya, balik nama, semuanya sudah atas nama kita, sudah semuanya kan, udah semua. Tengok itu yang besok kan deposito, deposito kamu tinggal berapa yang gitu, yang gini, ambil semua harta-hartanya untuk kita. Sudah semuanya, udah atas nama kita semuanya sudah ada di tangan kita. Sudah, setelah itu sudah kita akan
baru kita berbicara baik-baik dengan beliau. Pak, maaf ya, mau nanya, Ayang kawin lagi ya? Pasti kan kaget beliaunya. Kalau dia kaya raya, alhamdulillah masih ada simpanan lain, maksudnya simpanan harta. Tapi kalau misalkan dia pas-pasan, kalang kabut ya, harta semuanya sudah ada pada kita, kan? Kita bisa membayangkan ekspresi wajahnya tuh saat kita bertanya. Pasti kaget kan? Hah, kamu tahu dari mana? Pasti segala macam alasan dikeluarkannya. Gini. Ada juga yang terkadang jujur, ada juga, oh ya karena gini. Oh ya sudah. Oke. Saya sarankan ya. Kalau Anda kuat, saya sarankan bertahanlah. Tetap bertahan. Karena balasannya memang sangat tinggi, balasannya besar. Surga. Kalau suami kita menikah lagi dan kita ikhlas, kunci surga sudah ada di tangan kita. Tetapi kan terkadang kan ibu-ibu apalagi masih cantik, oh aku kan gini. Ya monggo, terserah. Kalau yang kayak gitu ya ikuti saran seperti yang saya sarankan itu. Sudah, pun kalau mau ada apa-apa yang terjadi, harta semua sudah di tangan Anda. Karena memang Anda berhak memilikinya. Karena Anda semuanya berusaha dari nol sama-sama dengan suami Anda. Jadi memang Anda berhak menikmatinya. Tetapi kalau misalkan Anda bertahan, itu lebih baik. Karena balasannya adalah surga. Kita tidak perlu cari pintu lain. Itu surga sudah ada di tangan itu. Surga berat-berat. Tapi kalau kita ikhlas. Tapi memang kalau ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Dan tidak semua orang dapat menghadapinya atau menjalaninya. Kecuali perempuan-perempuan yang memang benar-benar ditakdirkan Allah, yang memiliki tingkat ilmu agama yang sudah tawadu, baru bisa. Kalau macam kita kayak gini yang separuh-separuh, pasti dia tidak bisa dibayangkan. Tapi kalau misalkan terjadi kayak seperti yang saya bilang, Anda boleh mencoba tips-tips yang saya sarankan pada Anda, agar Anda tidak kehilangan semuanya. Sudah kehilangan suami, kehilangan harta juga. Jadi sekali lagi saya sarankan bagi ibu-ibu yang suaminya berpoligami, Anda harus bermain cantik. Karena memang kita perempuan, semua perempuan itu ditakdirkan cantik. Tidak perlu harus minder. Tidak perlu harus yang dia gini, dia bodinya, tidak perlu. Semua perempuan itu dasarnya cantik. Yakinlah. Makin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Duha jangan lupa dirikan 2 rakaat. Kalau tidak bisa 4 rakaat, 2 rakaat cukup. Yang penting istiqomah setiap hari dikerjakan. Setiap malam sebelum tidur, kalau bisa sholat sunat taubah setelah sholat isya, sholat witir sebelum tidur malam, baru tidur. Di sepertiga malam bangunlah, laksanakan sholat tahajud. Walaupun Anda sudah witir, tetapi Anda bisa mendirikan sholat tahajud. Islam itu mudah, jadi kita mudah-mudahkan saja, kita gampang-gampangkan saja, jangan dipersulit. Banyak mazhab kita, tergantung kita mau mengikuti mazhab yang mana. Islam itu indah, Islam itu tidak mengekang, Islam itu rahmatan lil alamin. Baca Quran setiap malam. Niscaya jika kita mati nanti, Al-Quran yang akan jadi teman dalam kubur kita, yang akan menerangi kubur kita.
Dan saat kiamat nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melindungi kita dari terpaan kobaran api neraka. Sekali lagi saya doakan kepada ibu-ibu yang di sana yang apabila saat ini seperti tema kita kali ini, mungkin suaminya sedang dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala, ibu suaminya dipoligami atau bagaimana gitu kan. Coba tips dari saya agar kita tidak kehilangan segalanya. Tetapi kalau misalkan ibu ikhlas menerimanya, alhamdulillahirabbil alamin, itulah yang paling baik dan surga balasan buat ibu. Oke, para ibu-ibu yang di luar sana, cukup sekian hari ini tips dari saya, Umi Dewi. Salam kenal, salam jumpa lagi. Tetap kuat, tetap semangat, tetap tenang dalam menghadapi hidup ini. Karena kita perempuan ini cantik. Kita harus bermain cantik. Dan kita tidak perlu merasa takut disepelekan kecantikan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Sang pemberi kehidupan buat kita pun tahu kita para wanita memang diciptakan semuanya cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.